Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan setelah bulan Ramadan ini agar kita bisa menjaga keimanan kita. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita menanamkan dalam diri kita benci terhadap maksiat. Ini poin penting. Di antara tanda keimanan seorang, dia benci kepada maksiat. Semakin tinggi imannya, dia semakin tidak suka dengan maksiat. Dia semakin tidak suka dengan maksiat. Oleh karenanya di dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa yang seseorang dalam dirinya ada 3 perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu ada kelezatannya. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang lezatnya iman dengan manisnya iman. Dia merasa bahagia, dia merasa indahnya iman, dia merasa manisnya iman. Tapi kata Nabi, yang ingin merasakan manisnya iman, hendaknya pada dirinya ada 3 perkara. Siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini, wajada bihinna halawatal iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama kata Nabi SAW, an yuhibballah wa rasulahu, ya, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala sesuatu pun selain Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, artinya dia senantiasa berusaha mencintai Allah dan Rasulnya dan berusaha mengetahui apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau dia tahu bahwasanya Allah mencintai sesuatu, Rasulullah SAW mencintai sesuatu, maka dia harus mengedepankan hal tersebut daripada kecintaan duniawinya. Dan itu mudah dengan dia belajar. Ketika dia belajar tahu Allah suka seperti ini, dia tahu Rasulullah SAW suka seperti ini, maka dia mendahulukan kecintaan Allah dan Rasul daripada segala sesuatu. Dan ini butuh pengorbanan. Ini butuh pengorbanan. Seperti contoh sederhana. Dia tahu bahwasanya Allah mencintai seorang yang bangun sholat malam misalnya. Maka dia lawan rasa kantuk. Dia suka tidur. Siapa yang tidak suka dengan namanya kantuk? Tidur itu lezat. Jadi kalau sudah ngantuk, yang paling lezat adalah tidur. Lebih enak daripada ayam goreng ya. Kalau sudah ngantuk semuanya lebih enak tidur ya. Tapi dia tahu bahwasanya kalau dia bangun malam, dia dicintai oleh Allah, maka dia berkorban. Dia bangun dengan rasa kantuknya, kemudian dia basuh wajahnya, kemudian ini contoh sederhana. Banyak hal yang jiwa kita menyukai, namun Allah lebih suka yang lain, sehingga kita memilih pilihan Allah daripada yang dipilih oleh jiwa kita. Ini banyak hal kalau kita mau kasih contoh dari yang ringan sampai yang berat, dari yang ringan sampai yang berat. Yang berat seperti apa? Contoh yang berat. Contoh seperti, nanti ibu tersinggung, nggak usah ya. Jadi intinya begitulah ya. Berikutnya yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang tidak dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai si fulan bukan karena fisiknya, dia bergaul dengan si fulan bukan karena hartanya, bukan karena kabilahnya, tapi karena orang ini bertakwa, karena orang ini orang soleh, karena orang-orang ini suka ke masjid, karena orang ini mengagungkan Allah dan Rasulnya, maka dia pun mencintai orang tersebut. Ya. Ini menunjukkan dia mencintai suatu karena Allah. Ini kembali kepada yang pertama juga. Ini kembali kepada poin yang pertama. Yang ingin saya sampaikan poin ketiga yang kita bahas sekarang ini, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da anqadhahu Allahu min kama yakrah an yukdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dari kekufuran, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan dalam api neraka. Sebagaimana dia benci kalau dilemparkan dalam api neraka. Siapa di antara kita yang suka dilemparkan di api? Enggak ada yang suka, apalagi api neraka. Api dunia saja kita enggak suka. Panasnya luar biasa, apalagi api neraka. Nah, Nabi mengingatkan hendaknya dia benci kepada kekufuran. Tidak suka namanya kesyirikan, tidak suka namanya kufuran, tidak suka namanya penghinaan terhadap
syariat, tidak suka dengan semua jenis kekufuran, dia tidak suka. Ya. Setelah Allah selamatkan dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan di neraka. Sebenarnya Allah mengatakan termasuk benci kepada kemaksiatan. Termasuk benci kepada kemaksiatan. Di antara kita ada yang terjerumus dalam maksiat. Kemudian dengan bulan Ramadan dia terlepas dari belenggu maksiat tersebut. Dia terlepas dari belenggu maksiat tersebut. Ya. Baru saja kemarin saya iktikaf, kemudian ada seorang pemuda yang menyampaikan bahwasanya dia terjebak dalam syahwat. Terjebak dalam syahwat. Padahal dia hafal Quran 30 juz. Padahal dia guru tahfidz. Padahal dia pandai bahasa Arab. Kemudian alhamdulillah setelah Ramadan dia bilang saya sudah terlepas ya dari belenggu syahwat tersebut ya. Nah, ketika dia terlepas di bulan Ramadan, ingat, begitu lewat bulan Ramadan, syaitan siap mengembalikan dia ke masa lalunya. Syaitan sudah mengintai dia untuk menggodanya, membuat dia kembali kepada masa lalunya, mengingatkan dia tentang kelezatan-kelezatan maksiat yang pernah dia rasakan. Maka seorang tanamkan dalam dirinya benci kepada kemaksiatan yang Allah telah selamatkan dari maksiat tersebut, sebagaimana dia benci kalau dikembalikan kepada ke neraka, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Harus dia tanamkan benci terhadap maksiat. Oleh karenanya di antara doa yang sering dibaca oleh para imam, dan itu diambil dari Al-Quran, habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Sehingga para imam kalau berdoa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan, itu diambil dari surat Al-Hujurat, yang artinya ya Allah, jadikanlah hati kami cinta kepada keimanan, habib ilainal iman, jadikanlah kami cinta dengan keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah keimanan dalam hati kami. Artinya senang dengan ketaatan, senang dengan baca Quran, senang dengan majelis ilmu, senang dengan sedekah, senang dengan berbakti pada orang tua, senang menundukkan pandangan. Kemudian setelah minta kepada Allah agar diberikan iman, kemudian dihiasi iman dalam hati, doa selanjutnya, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada maksiat. Waj'alni minar rasyidin atau waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang-orang yang lurus. Sehingga ketahui bahwasanya indahnya iman berbanding terbalik dengan kecintaan terhadap maksiat, dan indahnya iman berbanding lurus dengan kebencian terhadap maksiat. Karena doanya, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan dan hiasilah keimanan tersebut dalam hati kami, dan jadilah kami benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi indahnya iman berbanding lurus dengan kebencian terhadap maksiat. Kesukaan terhadap maksiat berbanding terbalik dengan indahnya iman. Siapa yang suka dengan maksiat pasti imannya turun, pasti. Sudah konsekuensi logis. Ya. Oleh karena ketika Nabi SAW menyebut tentang 70 sekian cabang iman, kata Nabi SAW, atau ketika Nabi SAW menyebut tentang nahi mungkar, kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dia ingkari dengan lisannya. Wa illam yastati', kalau dia tidak mampu fa biqalbihi. Maka dia ingkari dengan hatinya, dia enggak suka. Kemudian kata Nabi, walaisa wara'a dzalika habbatu khardal min iman. Atau dalam riwayat yang lain, wa dzalika adhaful iman. Sungguhnya pengingkaran dengan hati adalah iman yang paling rendah, dan tidak ada di balik itu lagi keimanan lagi. Artinya tingkatan rendah kita enggak suka. Kalau sampai kita mencintai maksiat tersebut, berarti iman kita bermasalah dalam poin ini. Iman kita bermasalah. Nah ini terutama saya sampaikan kepada para pemuda, para jombloan dan jomblowati ya, yang terkadang liar dalam melihat dan menonton. Maka latih diri untuk benci dengan maksiat. Itu diantara sarana kita untuk bisa selamat dari godaan syaitan, kita benci dengan kemaksiatan. Enggak suka dengan maksiat. Ya, ini berat tapi harus berjuang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habbib ilayyal iman. Ya Allah, jadikanlah aku mencintai keimanan. Wa zayyinhu fi qalbi, dan hiasilah dalam hatiku. Wa karrih ilayya, jadikanlah aku benci al-kufra wal fusuq wal isyan. Jadikanlah aku benci kepada kufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Wa ja'alni minar rasyidin, dan jadikanlah aku
termasuk orang-orang yang lurus. Ini yang pertama, melatih diri benci kepada kemaksiatan. Dengan apa kita bisa benci pada maksiat? Kita merenungkan ini membangkang terhadap Allah. Lihatlah bagaimana tadi ayat yang saya bacakan. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, sungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, adzaba yaumin azim, aku takut dengan azab di hari yang dahsyat, yaitu azab yang pedih. Nabi disuruh ucapkan hal ini kepada umatnya. Katakanlah Nabi kepada umatmu, kamu takut ya kalau kamu bermaksiat. Jadi kita renungkan bahwasanya maksiat ini dampaknya buruk, kita benci dengan maksiat tersebut. Benci. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maksiat pasti ada dampaknya, cepat atau lambat. Pasti ada dampaknya. Ya, dampak tersebut kadang kita sadari, kadang tidak kita sadari. Apa berdampak? Bisa jadi berdampak pada dunia kita dan bisa jadi menjadi dampak musibah pada agama kita. Maksiat tersebut mengantarkan kita kepada maksiat yang lain. Jadi malas salat subuh, jadi malas baca Quran, jadi cinta dengan maksiat yang lain. Makanya maksiat tunadi bi ukhtiha. Setiap maksiat itu menyuruh teman-teman yang lain untuk bergabung. Sebab kita maksiat datang maksiat yang lain. Sebab kita maksiat datang maksiat yang lain. Maka kita renungkan tentang dampak maksiat, kita renungkan tentang bahaya maksiat di dunia apalagi di akhirat. Dan ini bentuk pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu bersyukur. Allah sudah kasih kita kenikmatan, Allah sudah kasih kita nikmat memandang, kita malah memandang yang haram. Allah kasih kita nikmat pendengaran, kita dengar yang haram. Buat kita benci terhadap maksiat tersebut dan minta kepada Allah. Minta kepada Allah benci kepada maksiat. Kalau kita benci pada maksiat, mudah untuk meninggalkan maksiat tersebut ya. Tapi tadi setan sudah bilang, la uzayyina lahum fil ardi. Aku akan hiasi maksiat bagi mereka. Jadi kita benci, setan menghiasi. Sehingga maksiat terlihat indah. Dan itu yang dilakukan oleh setan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di surga betapa banyak pohon yang enak, lezat, buah-buahnya cuma satu yang diharamkan. Syajarah, ada satu pohon kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau dekati pohon tersebut, ya. Tetapi setan menghiasi. Adam, ini pohon, kalau kau makan kau jadi abadi. Namanya pohon khuldi, pohon keabadian. Yang kasih nama ada iblis yang kasih nama. Dihiasi. Padahal pohon tersebut tidak bernama pohon khuldi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Adam tentang pohon kekekalan. Kalau kau makan kau akan kekal. Kau tahu kan indah di surga, nikmat di surga, tapi kau bisa mati supaya kau tetap kekal di surga, makan buah ini. Jadi setan menggoda, menghiasi kemaksiatan. Dan demikianlah setan berhasil menggoda nenek moyang kita Adam alaihissalam dengan sumpahnya. Dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata Allah, setan bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, sungguhnya aku ingin kebaikan bagi kalian. Ya. Akhirnya iblis, Adam dan Hawa pun makan. Demikian juga setan menggoda anak-anak Adam dan Allah sudah ingatkan. La ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, wahai putra-putri Adam, jangan sampai kalian difitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga. Syaitan pernah berhasil menggoda nenek moyang kita dan dia sekarang berusaha menggoda kita untuk menemani dia di neraka jahanam. Di antaranya dengan menghiasi kemaksiatan. Maka selalu minta kepada Allah agar benci kepada maksiat. Benci kepada maksiat. Dikisahkan ada seorang lelaki ketika dia di malam hari kemudian dia butuh menginap di sebuah rumah, akhirnya dia menginap dalam rumah tersebut. Tiba-tiba terbetik dalam hatinya, karena rumah tersebut ada seorang wanita saja yang menolong dia, diinapkan dalam rumahnya. Tiba-tiba terbetik dalam hatinya untuk menggoda wanita tersebut. Akhirnya dia mengambil api atau lilin kemudian dia bakar jari-jarinya. Supaya apa? Supaya dia benci terhadap maksiat tersebut. Supaya dia benci terhadap maksiat tersebut. Apakah kau kuat untuk dibakar di neraka jahanam? Sementara api lilin saja kau tidak kuat. Dia bakar tangannya. Sementara jiwanya bergejolak untuk melakukan apa? Maksiat. Jadi ini yang pertama, berdoa kepada Allah agar dibuat benci kepada maksiat. Karena setan sekarang sudah berkeliaran. Sudah berkeliaran. Tadi dibelenggu nggak bisa, sekarang sudah berkeliaran ya. Sudah berkeliaran. Kalau waktu Ramadan yang ada setan-setan manusia. Setan-setan YouTuber, setan-setan Facebooker. Sekarang setan semuanya keluar, setan-setan jin
Semua pada berkeliaran, siap menggoda, siap menghiasi maksiat. Nah, yang kedua kita renungkan beberapa ayat agar kita bisa bertahan di setelah bulan Ramadan, ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia, bagaimanapun kita berusaha untuk tidak maksiat, suatu saat kita akan bermaksiat. Tidak mungkin kita bisa terus istiqomah. Ada suatu saat kita akan terjerumus. Itu sifat manusia. Yang penting beda antara sering terjerumus dengan jarang. Tetapi terjerumus, terjatuh pasti. Karena manusia tempatnya mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan Nabi telah bersabda, kullu bani Adam khata', namanya anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Nah, Allah sebutkan tentang orang-orang bertakwa yang ketika dia mulai digoda oleh syaitan. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Semuanya orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, jika disentuh oleh syaitan, massahum ta'ifum minasyaitan, disentuh oleh syaitan, sedikit sentuhan, tadzakkaru, maka mereka pun ingat. Fa idzahum mubsirun, maka kemudian mereka pun bisa melihat kebenaran atau melihat kesalahan-kesalahan mereka. Ayat ini terkait dengan ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, seorang yang bertakwa, tiba-tiba syaitan datang kasih taif. Ada yang mengatakan taif itu khayalan, mulai menghayal maksiat. Mau lihat inilah, mau nonton inilah, menggoda cewek inilah, goda istri orang lah, mau apa kayak, mau makan yang haram atau mau riba, mau macam-macam. Namanya setan menggoda, ya. Ada saatnya seorang imannya lemah, ya. Dia lagi nongkrong diam-diam, tiba-tiba ada lintasan-lintasan. Taifun, itu khayalan-khayalan untuk bermaksiat. Nah, setan mulai was-was, mulai bisik-bisikin, menghiasi maksiat tersebut. Ada yang taifun itu setan mengelilingi dia. Setan kelilingi dia. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia bertakwa. Dia bukan pelaku maksiat. Tapi mulai ada bawadir, ada tanda-tanda dia akan bermaksiat. Di awal orang bermaksiat seperti dia mulai khayalan. Kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan. Jika datang satu bisikan dari syaitan, ini tafsiran pertama, godaan, mulai khayalan, mulai ini. Coba kalau kamu begini, coba kalau kamu nonton ini, coba kalau kamu main ini, coba kalau kamu belok kanan, belok kiri. Banyaklah. Coba kamu nipu orang, coba maksiat. Ya. Nipu istri kayak, nipu suami kayak apa kayak, atau chattingan sama orang yang tidak halal bagi kita, ya. Dan macam-macam, ya. Mulai godaan-godaan. Kalau orang itu bertakwa, tadzakkaru, maka dia akan ingat. Dia akan ingat, kata para ulama, dia ingat tentang azab Allah, dia ingat tentang hari akhirat, dia ingat tentang buruknya maksiat. Maka dia lawan. Fa idzahum mubsirun, maka kemudian tiba-tiba mereka pun bisa melihat kesalahan mereka. Nah, ini bisa saja menimpa kita semua, dan pernah menimpa kita semua. Awal dari maksiat seperti itu. Maka seorang waspada ketika datang bisikan-bisikan tersebut, segera dia berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia mulai olah otaknya untuk merenungkan tentang bahaya maksiat, tentang kebencian Allah terhadap seorang yang bermaksiat, tentang ancaman neraka bagi orang yang bermaksiat, bagaimana iman dicabut oleh Allah dari orang yang bermaksiat. Mulai pikir hal tersebut, tadzakkaru, agar dia bisa lolos. Kalau enggak dia akan terjebak. Kalau enggak dia akan terjebak. Ingat ayat ini, ya. Setiap kita kalau maksiat pasti dimulai dengan hal tersebut. Khayalan, kiraan kesana kemari, ide-ide buruk dari syaitan. Kita sadar ini maksiat, tapi kita istirsal, terus tenggelam dengan khayalan tersebut. Sampai akhirnya dari lintasan, kemudian setelah lintasan, kemudian naik kepada keinginan, dari keinginan kemudian kepada tekad, dari tekad kemudian action, aksi, melakukan. Terjerumus dalam maksiat. Setan mulai dengan bisikan. Sederhana, sentilan sedikit, mungkin enggak berhasil hari ini, besok disentil lagi oleh syaitan. Besok lagi sentil lagi, dan itu mudah terjadi. Contoh seorang misalnya digoda untuk bermaksiat pada istri tetangga. Gimana caranya? Udah dibisikin, istri tetanggamu cantik. Pertama dia, masih cantikan istri saya. Besok disentil lagi, besok sentil lagi. Lama-lama kalau dia tidak berta'awudz kepada Allah,
tidak minta perlindungan dari Allah, dia akan terjebak. Akan terjebak. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, jika seorang terjerumus, terjatuh, ternyata dia kalah. Lintasan pikiran dari syaitan tersebut, bisikan tersebut menjadi iradah. Setelah menjadi iradah, tadinya khawatir, lintasan, kemudian berubah menjadi iradah, keinginan, setelah itu menjadi azam, tekad, kemudian aksi, melakukan. Dia terjerumus akhirnya. Allah berikan lagi ayat yang lain untuk dia mengingat hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bertakwa penghuni surga, ya. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah sebutkan di antara ciri penghuni surga, bukan berarti orang tersebut tidak pernah bersalah. Jadi Allah cerita tentang, kata Allah, segeralah menuju kepada ampunan Allah, segeralah menuju surga yang surga seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, calon-calon penghuni surga. Siapa orang-orang bertakwa tersebut? Allah sebutkan ciri-cirinya. Siapa orang-orang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak dalam kondisi lapang, dia berinfak dalam kondisi sulit itu tetap berinfak. Mungkin nominalnya tidak sama, tapi dia tetap berinfak. Fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, yang meredam amarah. Amarah sudah di puncak, dia redam karena Allah Subhanahu wa taala. Berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas, dia dizalimi. Dia dizalimi tapi dia maafkan orang yang menzaliminya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Setelah itu Allah sebutkan ciri berikutnya, ciri keempat. Yang pertama berinfak, yang kedua meredam amarah, yang ketiga maafkan, yang keempat kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan. Yaitu orang-orang jika melakukan fahisyah, perbuatan keji. Perbuatan keji ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan zina. Mungkinkah orang bertakwa terjerumus? Mungkin. Allah sebutkan dalam ayat ini. Jadi bukan syarat orang masuk surga tidak boleh maksiat. Bukan syarat orang masuk surga tidak pernah bermaksiat. Bukan syarat masuk surga tidak pernah melakukan dosa besar. Mungkin, tapi dia segera bertobat. Ini contoh kedua, orang sudah jadi azam melakukan aksi maksiat. Walladzina idza fa'alu fahisyah. Sebenarnya menafsirkan zina. Ada yang mengatakan, sebenarnya mengatakan seperti dalam tafsir Al-Baghawi, sebagian salaf mengatakan fahisyah di sini maksudnya maduna zina, perbuatan buruk tapi di bawah zina. Di antaranya qublah wa lamsah wa nadhar fi ma la yahil. Sebutkan 4. Maksudnya apa? Ciuman tapi tidak sampai zina, menyentuh wanita tidak sampai zina, atau memandang yang tidak halal baginya. Disebut fahisyah. Kalau mungkin ciuman mungkin enggak kita lah ya. Pegang juga. Mau cium gimana? Udah didampar dulu oleh orang. Mau cium sudah didamprat dulu, mau gimana? Menyentuh mungkin enggak ya. Jadi kalau memandang, ini yang bahaya sekarang, zaman sekarang. Memandang yang tidak halal bagi kita. Memandang tapi tidak merasa berdosa, yang jadi masalah di situ. Kalau memandang merasa berdosa masih mending, tapi memandang tidak merasa berdosa. Ini terjadi pada banyak di antara kita. Melihat maksiat itu tidak merasa berdosa. Ciri-ciri orang beriman, walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau dia melakukan fahisyah, di antaranya an-nadhar fi ma la yahil, memandang yang tidak halal. Entah dilihat di YouTube, entah dilihat di istighfar. Zakarullah, maka dia lewati, dia istighfar kepada dia, tidak malah dia mengamati dan menghayati apa yang dia lihat tersebut. Sekarang mana ya seperti itu. Zakarullah, maka dia ingat Allah, dia ingat keagungan Allah, dia ingat azab Allah, dia ingat pahala Allah jika orang menundukkan pandangan. Bagaimana nikmat iman yang Allah berikan kepada orang yang menundukkan pandangan, dan bagaimana panah iblis yang dilemparkan oleh iblis bagi orang yang mengumbar pandangan. Dia melihat bahwasanya memandang yang haram adalah kenikmatan yang semu, yang buat dia sengsara, kelezatan sementara. Ada orang telepon sama saya, Ustaz, itu ada pegawai saya, Ustaz, Masya Allah, Ustaz, cantiknya Ustaz. Saya bilang, dia sudah punya suami belum? Kalau belum, kau nikahilah. Tapi dia sudah punya suami, Ustaz. Ya sudah, kau enggak usah lihat. Kau lihat percuma, kau ngiler tidak bisa kau nikmati. Hanya rugi, hanya apa? Menyiksa jiwa. Lihat. Gampangannya lihat. Kue enak tapi nggak bisa dimakan. Tersiksa atau tidak? Tersiksa. Mending makan gorengan tapi bisa dimakan. Ini lihat ada kue coklat indah tapi disentuh nggak bisa. Ngelihat terus, ngiler terus. Tersiksa atau tidak? Tersiksa. Akhirnya melihat yang haram, istri yang juga cantik jadi kelihatan jelek. Tersiksa atau tidak? Tersiksa.
Istri yang cantik saja bisa jadi kelihatan, apalagi istrinya sudah nggak cantik, tambah nggak cantik lagi. Oleh karenanya saya bilang, ngapain kau lihat, kau tersiksa. Jadi ingat, ketika dia melihat yang haram, segera dia palingkan. Dzakarullah, dia ingat Allah. Para ulama disebut apa? Ingat tentang keagungan Allah, ingat tentang hukuman Allah bagi orang yang melanggar, ingat tentang pahala yang Allah berikan bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan seorang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau dia melakukan maksiat yang lain, dzakarullah, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, segera dia astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian di akhirat kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan maksiat tersebut, mereka sadar, mereka berhenti, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu bahwasanya Allah mengampuni dosa, mereka tahu bahaya dari perbuatan dosa. Jadi ini yang hendaknya kita lakukan. Kita bermaksiat, segera kita bertobat kepada Allah. Kalau belum lagi awal-awal maksiat, segera kita lawan. Kalau sudah terlanjur terjerumus, jangan biarkan kita terjerumus. Sebagian orang ketika melakukan maksiat, setan datang kepada dia, sudah kepalang tanggung, lanjut aja. Dan itu yang terjadi. Makanya, bukankah kita berpuasa tujuan kita bertakwa? Allah mengatakan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sungguh diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan seorang sebelum kalian agar kalian bertakwa, dan takwa itu hakikatnya adalah meninggalkan maksiat. Ya. Makanya seorang yang berpuasa tidak meninggalkan maksiat, puasanya tidak diterima. Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamil al-ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ketika dia berpuasa dalam kondisi bermaksiat. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, man lam yada' qaulaz zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu. Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan dusta, Allah tidak perlu dengan lapar dan dahaganya. Kenapa? Karena puasa sarana untuk meraih ketakwaan. Ketika puasa dikerjakan tanpa ketakwaan, puasa ini enggak ada nilainya. Kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanu." Kalau kau sedang berpuasa, hendaknya matamu puasa, telingamu puasa, lisan puasa. Kalau matamu tidak puasa, Ramadan tapi nonton YouTube, lihat cewek-cewek terbuka auratnya tiap hari, percuma puasamu. Telingamu dengar gibah namimah, percuma puasamu. Lisanmu mencaci maki, merendahkan orang, percuma puasamu, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena tujuan puasa adalah bertakwa. Dan apa itu takwa? Takwa itu adalah meninggalkan maksiat. Kata seorang penyair, "Khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. La tahqirana saghiratan innal jibala minal hasa." Tinggalkanlah kemaksiatan, yang besar maupun yang kecil, itulah hakikat ketakwaan. Jadilah engkau seperti seorang berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri. Dia hati-hati dengan duri apapun, duri besar, duri kecil, dia hati-hati. Ya. Jangan kau rendahkan dosa kecil. Sungguhnya gunung terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Nah, orang kalau sudah berjalan, dia hindar. Tahu-tahu dia keinjak duri satu sekalian. Sudah terlanjur. Nah, itu psikologi sebagian manusia seperti itu. Ketika dia sudah maksiat, wes kadung, wes kadung. Nah, ini semakin sulit dia keluar. Karena dia punya pikiran, wes kadung. Nanti saja saya bertobat. Sebelum bertobat sudah meninggal dunia. Atau tidak, tadi pikirannya mau bertobat, berubah jadi tidak bertobat. Terus terjebak dalam maksiat-maksiat yang lainnya. Maka seorang berusaha meninggalkan maksiat. Cara meninggalkan maksiat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, tinggalkan sebab-sebabnya. Semua orang tahu titik lemah dia. Kita ini tahu, saya kalau begini saya kejebak nanti, saya lemah. Kalau saya lagi bersafar ke luar negeri sendirian, saya bakalan maksiat. Begitu gimana? Ya jangan bersafar sendirian. Bawa teman. Saya kalau sendirian, saya akan bermaksiat. Ya jangan sendirian. Saya kalau nonton ini, sudah jangan nonton. Semua hal yang mengantarkan kepada maksiat jauhi. Saya kalau gaul sama itu, saya bakalan praktik riba. Jangan gaul sama dia. Ya. Saya tergoda akan minum-minuman khamar, minuman keras. Jangan gaul sama dia. Makanya
wala taqrabu hadhihi syajar wala taqrabu hadhihi syajarata. Allah tahu tentang sifat manusia seperti itu. Ada kecenderungan kepada maksiat. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu menyuruh kepada kemaksiatan. Makanya Allah melarang Adam dan Hawa bukan makan buah, tapi mendekati enggak boleh. Mendekati enggak boleh. Allah juga mengatakan wala taqrabu zina. Jangan dekati apa? Zina. Dekati tidak boleh. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu kutiba li ibni Adam hadzuhu minaz zina la mahala. Ditetapkan bagi anak Adam bagian zina, dia pasti melakukannya, tidak mungkin dia menghindari. Kok bisa demikian? Kita pasti terjerumus dalam zina dari sisi sarana. Al-ainani tazniyan wa zinahuma nadhar. Kata Nabi, mata berzina dan zinanya adalah memandang. Memandang haram yang bisa mengantar pada berzina. Siapa yang selamat zaman sekarang? Siapa yang tidak pernah melihat wanita terbuka auratnya? Nonton YouTube pasti. Nonton kajian ustadz, iklannya lebih menarik daripada ustadznya. Ini terjadi. Tidak mungkin terhindar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telinga berzina. Wal udhunani tazniyan wa zinahuma istima'. Dan zina mendengar nyanyian-nyanyian yang mengantarkan kepada syahwat ya. Saya tadi aja baru duduk sama kawan-kawan lagi makan di restoran, saya bilang ini lagu zina. Tentang indahnya jabat tangan, pelukan. Ini lagu zina ini. Ini yang nyanyi sedang cerita tentang suaminya, tentang pacarnya katanya. Apa lagunya? Tahu lagunya? Saya nyanyi ya? Enggak usah deh. Intinya menggambarkan betapa indahnya pacaran, betapa indahnya berpelukan, betapa indahnya jabat tangan. Ini lagu zina tangan, zina mendengar. Kita dengar lagu-lagu tersebut yang menggerakkan syahwat. Entah syahwat, mending syahwat sama istri, syahwat terhadap pacar lama. Jadi ingat, oh iya dulu sama pacar begitu, repot. Jadi zina telinga mendengar hal-hal seruling-seruling syaitan yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Lisan juga berzina dengan rayuan-rayuan. Jadi banyak manusia tidak terlepas daripada zina. Artinya cara yang paling mudah menghindar dari maksiat adalah menghindar dari jalan yang menuju kepada maksiat tersebut. Makanya Rasulullah SAW dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad. Mohon maaf, adzan jam berapa? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya Rasulullah menjelaskan tentang Islam seperti suatu jembatan. Suatu jembatan, kemudian di wa'ala jambatai sirat suran, di tangan kirinya ada pagar. Kemudian di pagar tersebut ada abwabun mufattahah, ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu tersebut sebenarnya pintu maksiat. Jadi ketika kita berjalan yang lurus, sebelah kanan kiri kita tuh ada pintu maksiat dan itu banyak pintu-pintu tersebut. Wa alal abwab suturun murkhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pintu tersebut ada tirai, ada gorden yang terjulur ke bawah. Ketika ada yang masuk ke dalam jalan yang lurus tersebut, sirat, jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka ada penyuruh yang menasihati. La ta'wajju, wahai orang-orang yang berjalan di jalan Allah, jangan kalian belok kanan belok kiri. Jangan belok kanan, jangan kalian lihat pintu-pintu tersebut. Kalau ada yang melihat pintu tersebut dikatakan, ya Abdullah, la taftahu, jangan kau buka itu sitar. Fa innaka in taftahu, ya, talijhu, kalau kau buka itu sitar kau pasti masuk. Kau pasti masuk. Tapi kalau kau enggak buka aman. Kalau kau buka, jiwamu tidak kuat untuk menghadapi indahnya maksiat tersebut, kau akan terjerumus. Jadi jalan mudahnya apa? Jangan kepo, sudah enggak usah buka. Sebagian orang masih tetap kepo, pengen tahu. Saya ceritain sama kawan saya di Australia cerita. Dia bukan di Australia, di mana? Di Belanda. Di Belanda sana, waliyadzubillah, di Amsterdam ada suatu lokasi. Antum jangan ke sana ya. Di mana cewek telanjang dipajang di etalase ya. Perinciannya saya tahu tapi saya tidak mau cerita intinya. Saya ditanya sama teman, Ustaz lewat sana enggak? Saya enggak lewat, saya enggak tahu. Teman cerita, ada yang datang pingin tahu, tolong antarin saya biar saya bisa jelaskan sama orang. Gimana jelasin? Enggak usah dengar, enggak usah ke sana, kamu lihat kamu bisa tergoda. Gimana cewek telanjang di etalase tinggal waliyadzubillah. Jadi caranya gimana? Enggak usah ngelihat. Kapan kamu buka, kamu akan terjerumus. Di internet banyak sekali pintu-pintu kemaksiatan. Kapan kita klik, selesai. Kita enggak bakalan.
Oleh karenanya kalau orang sudah terjerumus sekali, Nabi suruh memalingkan pandangan. Lakal ula wa laysat lakal tsaniyah. Kalau kau lihat tidak sengaja, segera kau palingkan pandangan, kau akan selamat. Masih muda tinggalkan maksiat tersebut. Tapi kalau kau lihat kedua kali, kau lihat ketiga kali, apalagi melotot, apalagi selesai, kau tidak bakalan kuat. Kau akan terjerumus dalam maksiat. Ada cewek goda, segera blokir. Tahu-tahu dia kirim foto, astagfirullah. Tapi jangan di-save. Diblokir, hapus blokir. Kalau kamu nggak blokir, kamu akan terjerumus suatu saat. Sekarang imam lagi kuat. Besok-besok diomelin istri, mulai buka. Kenapa diomelin istri buka? Akhirnya telepon, akhirnya terjadi. Baik, hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, melawan syaitan itu mudah pada titik pertama. Contoh, terlihat suatu, astagfirullah. Selesai. Kapan jadi sulit? Kalau kita ngelotot, ya itu sudah, kita pasti kalah. Contoh, ada orang bilang, kamu dimaki-maki sama orang. Gampangnya mana? Nggak usah dengar makiannya. Selesai, kamu menang. Tapi kalau kamu mulai mendengar, pasti emosi. Manusia nggak bisa ngontrol apa? Hatinya. Tinggal menggubris atau tidak. Lanjut atau tidak. Jadi awal mudah. Sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang datang ke saya. Sampai nangis depan saya. Terjebak dengan kebiasaan haram, melihat yang haram. Dia kalah dari awal. Ya. Sudah, panah iblis sudah masuk dalam hatinya, sudah susah. Para ulama mengatakan, datang dalam riwayat yang lemah, bahwasanya pandangan haram itu seperti panah iblis. Iblis melempaskan panahnya. Kalau dia masuk, sudah sulit untuk dicabut. Sudah kecanduan, sudah. Sebenarnya kalau dia dari awal, dia tinggal palingkan, selesai. Urusannya mudah. Ketika dia sudah masuk ke dalam, sudah semakin sulit. Jadi banyak maksiat yang bisa kita tinggalkan mudah, yaitu sebagaimana wasiat yang Nabi sebutkan, la taftahu, jangan kau buka. In taftahu taliju, kalau kau buka kau pasti masuk. Sudah, hindari. Orang memang enggak usah dengar. Ada orang bilang, Ustaz, antum dimaki-maki. Saya enggak mau dengar. Kalau saya dengar saya pasti jengkel. Kalau saya jengkel mungkin saya balas. Kalau saya balas saya akhirnya buang-buang waktu. Ini saya ngomel-ngomel. Kalau sudah ngomel-ngomel, istri anak saya kena damprat juga ya. Ini saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa ceramah. Mending saya nggak usah dengar, selesai. Oh ya nggak apa-apa. Ya saya juga punya kesalahan, saya nggak mau dengar. Kalau maki-maki ngapain? Misalnya gitu. Artinya nggak usah kita gubris. Ya. Demikian juga pandangan yang haram jangan kita lanjutkan. Kalau sudah, astagfirullah. Setiap kita, makanya sebenarnya mengatakan di antara ibadah paling agung, terutama di bulan Ramadan, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Kemudian kita menundukkan pandangan, kita bahagia. Allah berikan kita kenikmatan, kelezatan melihat istri kita kelihatan cantik. Kita berhubungan juga merasa kelezatan. Tapi kalau kita sudah lihat macam-macam, istri udah kelihatan cantik, ya, berhubungan sudah enggak merasa lezat dan macam-macam, akhirnya lihatlah bagaimana orang-orang barat, orang-orang kafir yang mereka berfantasi dalam seks dan mereka tidak pernah menemukan, ya, maksiat, ganti pasangan, pasangan sudah habis sama hewan, sampai gitu, sampai homoseksual, sampai dengan berbagai macam fantasi yang mereka lakukan. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan kelezatan. Jadi kita mungkin ke orang kampung tidak ngerti apa-apa, bahagia dengan apa? Istrinya. Ya. Jadi sebenarnya pertarungan dengan setan itu adalah pertama itu. Kalau kita berhasil, sudah mudah melawan dia. Tapi ketika kita buka pintu, kita pasti masuk, udah masuk sulit untuk apa? Untuk keluar. Ini sekedar nasihat buat saya pribadi dan juga pada ikhwan dan akhwat sekalian. Alhamdulillah kita sudah diberi kenikmatan mendapatkan bulan Ramadan. Kalau pertanyaannya, ada apa di setelah Ramadan? Jawabannya setan berkeliaran kembali. Jawabannya setan berkeliaran kembali, hati-hati. Ya, ibadah yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, kita langgengkan meskipun tidak sekualitas di bulan Ramadan. Tetap salat malam, paling tidak salat witir meskipun 1 rakaat tapi rutin. Baca Quran tidak mungkin tidak 1 juz, paling tidak 1-2 halaman tapi rutin. Sedekah mungkin tidak sebelum Ramadan tapi ada rutin. Puasa tidak tiap hari tapi Senin Kemis misalnya, atau 3 hari dalam sebulan. Itu hal-hal yang buat kita bisa terhindar dari syaitan. Ya, dengan melanggengkan amalan-amalan sunnah. Kalau kita melakukan amalan sunnah maka Allah akan menjaga kita.